Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di pertemuan kita di mata kuliah perilaku organisasi bersama saya di sini tetap ya. Baiklah, hari ini di pertemuan ketiga seperti yang kita sudah bahas kemarin bahwa hari ini kita akan mempelajari mengenai perilaku individu dulu. Jadi di dalam perilaku organisasi itu kan ada 3 tingkatan, perilaku individu, kelompok, dan perilaku organisasi. Kita di awal ini kita pelajari dulu perilaku individu ya. Minggu kemarin di pertemuan yang kedua kita sudah bahas mengenai aspek sikap dan kepuasan kerja. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang emosi dan suasana hati. Namun sebelumnya, apakah kalian bisa menjawab dulu atau memikirkan dulu di dalam hati dulu nih, simpan sebelum saya masuk ke dalam materi. Apakah emosi itu, ya, emosi itu apakah selalu berkonotasi negatif seperti itu? Apakah ketika saya sebutkan tentang emosi, kalian tuh kepikirannya apa? Apakah marah-marah, jutek, bad mood, atau gimana? Nah, kalian simpan dulu di dalam hati. Saya akan share screen, kita bahas dulu. Nanti baru di akhir kita akan bercerita lebih panjang ya mengenai si emosi ini. Oke, sebentar saya akan share screen dulu. Oke, ini. Ya, ini emosi dan suasana hati. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang emosi dan suasana hati. Kira-kira apa sih hubungannya si emosi ini dan suasana hati di dalam mata kuliah perilaku organisasi? Kenapa sampai masuk ke dalam submaterinya? Emang kepentingannya apa gitu di dalam pembahasan organisasi, emosi dan suasana hati ini, ya. Nah, kita masuk dulu yang pertama, definisinya. Jadi, afek, emosi, dan suasana hati. Nah, afek itu adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Berarti si afek ini terdiri atas dua, emosi dan suasana hati. Lalu selanjutnya, emosi adalah perasaan-perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Garis bawahi ya, yang ditunjukkan kepada seseorang. Ketiga, suasana hati atau mood. Ya, adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali, meskipun tidak selalu, tanpa rangsangan konseptual. Baik, nah dari sini sudah tergambar bagaimana si emosi ini perbedaannya dengan suasana hati. Emosi cenderung langsung ditunjukkan melalui mimik wajah, sedangkan suasana hati itu bisa tidak ditunjukkan secara langsung dan bisa disembunyikan seperti itu. Baik, kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Nah, ini si afeksi tadi beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Lalu emosi ini ada disebabkan oleh kejadian spesifik. Kedua, durasinya sangat cepat, banyak ragam. Ragam ini maksudnya apa ya? Kejadiannya itu banyak sebab-sebabnya seperti itu. Terus di sini disertai oleh ekspresi wajah. Kelima, berorientasi tindakan. Jadi saya gambarkan dulu emosi ini seperti misalnya kalian ada kasus nih, sedang antri di suatu kasir yang sangat ramai. Nah, tiba-tiba ada yang nyelip antrian kalian. Itu kan kejadiannya sangat spesifik dan durasinya sangat cepat. Pasti pada saat orang menyelip antrian kalian itu, kalian akan langsung menunjukkan mimik wajah, walaupun nggak langsung dikeluarin ya, kesel dulu, kesel bete gitu karena ada orang yang selip antrian kalian, marah gitu ya ekspresinya, ekspresi wajahnya. Lalu ketika kalian kesel atau marah itu, di sini ada step terakhir yaitu berorientasi tindakan. Bisa aja kalian langsung menegur si
bapak atau ibu yang menyelip kalian dengan tindakan misalnya menepis tangannya atau langsung ngomong sama orangnya seperti itu. Nah, suasana hati itu penyebabnya umum dan tidak jelas. Terus durasinya lebih lama, terdiri dari afek positif dan negatif, lalu tidak diekspresikan pada wajah, dan bersifat kognitif. Jadi, suasana hati ini bisa sebabnya itu tidak jelas sebenarnya. Apa sih sebabnya tiba-tiba di dalam suatu kelas nih, misalkan ada teman kalian suka kan lihat orang yang mudi, sering dengar ekspresi mudi itu suasana hatinya nggak jelas gitu loh, tiba-tiba dia senang, tiba-tiba dia sedih, seperti itu. Itu yang namanya suasana hati. Suasana hati itu biasanya orang masih bisa, misalkan di dalam hatinya sedih, tapi di mimik mukanya itu tidak terlihat sama sekali, atau di omongannya tidak terlihat sama sekali kalau dia sedang sedih, atau juga marah, orang yang marah, tapi kelihatannya nggak marah, itu bisa disembunyikan. Seperti itu. Sudah dapat ya perbedaan emosi dan suasana hati. Kita lanjut. Nah, ragam emosi itu, ini ekspresinya. Seperti ini, ada banyak. Jadi, pertanyaan saya di awal tadi, yang namanya emosi itu tidak selalu marah, gitu. Emosi itu banyak sekali ragamnya. Seperti yang pertama, yang paling umum rasa marah. Gitu ya. Ada ekspresi takut, ekspresi sedih, bahagia. Nah, kalian sambil ini ya, sambil mengekspresikannya sendiri ya. Lalu ada benci, terkejut, kecewa, malu, iri, jijik, berharap atau cemburu, gembira, cinta, bangga, frustasi, antusias, dan masih banyak lagi emotikon-emotikon yang seperti kalian ketemu di chat. Seperti itu kan. Nah, emosi ini harus ditunjukkan, pasti biasanya ditunjukkan. Ada nggak orang yang mukanya datar aja, marah, mau dia sedih, mau dia takut, mau dia bahagia, datar aja mukanya seperti itu. Ada ya. Baik, kita lanjutkan. Aspek emosi itu dari sistem limbik otak wanita cenderung lebih emosi atau memiliki sistem limbik yang lebih aktif dari pria. Artinya di sini wanita itu cenderung lebih emosian daripada pria. Terus setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Perbedaan tersebut dibedakan oleh kepribadian individu. Frekuensi dan durasi emosi adalah seberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah emosi membuat kita irasional? Jawabannya adalah tidak, karena emosi memberikan informasi penting bagaimana kita memahami dunia sekitar. Manusia yang tanpa emosi itu tidak akan mampu berfungsi. Jika kita sudah mengenal emosi yang ada, maka kita akan termotivasi dalam setiap tindakan. Jadi setiap manusia itu harus punya yang namanya emosi, biar dia bisa mengenali atau menunjukkan keadaan dirinya, atau dia bisa memahami keadaan orang lain, seperti itu. Jangan kalian sedih tapi ekspresinya tetap datar, marah tapi tetap datar. Bagaimana kalau kalian marah atau ingin menegur, kalian ke atasan ya, mau menegur bawahan atau karyawannya, tapi ekspresi kalian itu tidak ada ekspresi marah, maka mereka akan kurang respect gitu. Mereka tidak akan sadar kalau kalian itu sedang marah atau sedang menegur mereka, seperti itu. Jadi pelajari juga yang namanya emosi ini harus berekspresi, seperti itu. Nah, baik, kita masuk ke suasana hati. Di sini ada afek positif dan afek negatif. Afek positif itu sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif spesifik. Aspek positif tinggi meliputi ketertarikan, keyakinan diri, dan keceriaan. Aspek positif rendah meliputi kebosanan, kelambanan, dan keletihan. Nah, di sebelahnya, aspek negatif merupakan sebuah dimensi dari suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi negatif. Aspek negatif tinggi meliputi kegugupan, stres, dan kecemasan. Aspek negatif rendah meliputi relaksasi, ketenangan, dan kendali diri. Nah, di sini ada struktur suasana hati. Di sini ada yang tadi tinggi,
seperti tegang, gugup, stres, kecewa. Yang rendah cuma lesu, bosan, depresi, sedih gitu ya. Ini tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya itu bagi orang itu sangat shocking, itu biasanya termasuk di afek negatif tinggi. Di afek positif tinggi ini ada yang namanya waspada, semangat, gembira, bahagia. Nah, ketika keadaannya tidak terlalu tinggi, ada perasaan tenang, rileks, santai, damai, dan puas. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Kita bahas satu persatu. Satu, kepribadian. Kepribadian seseorang akan mempengaruhi emosi dan suasana hatinya. Apakah dia seseorang yang introvert, apakah dia seseorang yang extrovert, seperti itu. Orang yang extrovert cenderung punya emosi atau suasana hati itu yang dinamis atau sering meledak-ledak gitu ya, aktif gitu ya. Sementara orang yang introvert itu emosi dan suasana hatinya, emosinya cenderung labil atau datar, tapi suasana hatinya juga tidak bisa tertebak seperti itu. Waktu dalam hari. Waktu dalam hari maksudnya apa? Jam, ya jam. Nah, kita kan di dalam satu hari itu ada 24 jam. Ya, waktu dalam hari itu yang mana sih yang membuat orang happy, waktu-waktu yang happy itu jam berapa aja? Iya, biasanya itu jam ketika orang untuk istirahat ya. Waktu jam pagi, jam 7 sampai dengan jam 10 itu masih emosinya masih baik, suasana hatinya masih baik. Nanti jam 11 sampai jam 12 itu agak naik karena dia sedang lapar gitu menuju makan siang. Terus jam 2 12 sampai jam 2, jam 3 sampai jam 4-an itu biasanya emosinya cenderung labil lagi. Karena kenapa? Itu waktunya istirahat. Biasanya orang akan tidur siang di jam segitu. Maka kalau kalian sedang mau menghubungi seorang, lihat-lihat dulu waktu atau jamnya. Jam berapa nih yang tepat untuk menghubungi? Jangan menghubungi di waktu orang jam sholat, jam makan, jam istirahat, jam tidur, dan jam-jam yang hari dalam minggu seterusnya aja ya. Pokoknya jangan hubungi orang di jam yang saya sebutkan tadi, biar aman. Kalau mau menghubungi seorang itu di jam kerja aja, dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Nah, yang ketiga, hari dalam minggu. Nah, hari dalam minggu ini sudah kelihatan belum? Tergantung pekerjaannya juga ya. Hari dalam minggu yang secara umum yang membuat orang emosi atau suasana hatinya baik itu adalah hari weekend, betul, hari weekend atau hari libur Sabtu dan Minggu. Hari kerja itu cenderung suasana hati dan emosi orang itu kurang baik seperti itu karena banyak yang harus dipikirkan, bekerja, tetap ibu-ibu rumah tangga yang harus bekerja juga, harus mengurus suaminya juga, harus mengurus anaknya. Terus wanita karir juga harus bekerja seperti itu. Maka di hari kerja itu biasanya emosi dan suasana hati orang kurang baik. Di hari weekend baru emosinya akan kembali bahagia lagi seperti itu. Keempat, ada yang namanya cuaca. Cuaca apa yang membuat orang happy? Ya, cuaca yang mendung tapi tidak panas, tapi tidak hujan, seperti itu ya. Kalau hari lagi panas itu biasanya orang cenderung emosi, apalagi tempatnya ramai dan tidak ada kipas angin atau AC seperti itu. Terus yang kelima, stres. Ya, tingkat stres orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang cuma disuruh ngomong ke depan aja nih, ke depan orang ramai itu udah stres banget. Ada yang cuma lewat di tengah-tengah orang ramai itu udah stres banget. Tapi ada juga orang yang udah biasa tampil di depan umum, sudah biasa dilihat orang ramai, itu tidak mengalami reaksi apa-apa, malah emosi dan suasana hatinya makin membaik ya. Lalu 6, aktivitas sosial. Aktivitas sosial ini misalkan contohnya semakin sering kalian ikut aktivitas sosial,
itu suasana hati biasanya makin membaik karena banyak ininya pengaruh dari lingkungan sosial itu, tapi ada tergantung dari kepribadiannya tadi. Kalau introvert mah kalau diikutkan di dalam kegiatan sosial, dia malah cenderung suasana hatinya tidak baik ya, karena dia memang tipikal yang tidak senang atau tidak hobi di dalam community atau di dalam suatu keramaian. Nah, tidur. Waktu tidur ini jangan salah. Ketika orang tidurnya terganggu, itu biasanya emosinya juga pasti terganggu. Tapi kalau orang yang tidurnya cukup, biasanya emosi dan suasana hatinya akan terus membaik. Olahraga juga, orang yang sering olahraga dengan orang yang tidak sering olahraga, tentu saja orang yang sering olahraga itu memiliki suasana hati yang lebih baik daripada orang yang malas berolahraga. Kenapa? Karena sirkulasi darahnya lancar, hormon kebahagiaannya akan terus muncul karena dia sering olahraga. Kebalikannya orang yang sering tidak olahraga itu cenderung mager ya, malas bergerak, terus berpikirannya negatif terus karena tidak ada hormon. Jadi kalau kalian olahraga itu muncul satu hormon yang namanya hormon kebahagiaan. Semakin sering olahraga, semakin kalian happy seperti itu. Coba dicoba deh. Umur, nah tingkatan umur biasanya juga mempengaruhi emosi dan suasana hati. Bapak dan ibu kita di rumah itu kan sudah tidak ini ya muda lagi ya. Nah biasanya mereka akan cenderung lebih berwibawa, tetapi juga lebih cepat terpancing emosinya. Apalagi untuk memahami kalian yang generasi X dan Y ini yang sudah berbeda banget pola tingkah lakunya dengan yang mereka lakukan pada saat mereka muda dulu. Itu pasti lebih cenderung emosian daripada orang-orang yang berumur 25 tahun ke bawah. Jenis kelamin, nah sudah jelas ya, kalau dari jenis kelamin ini pastilah yang namanya laki-laki itu emosinya selalu lebih kalah daripada perempuan. Maka itu kenapa banyak yang bilang kalau laki-laki itu selalu salah, karena jenis kelamin ini wanita itu cenderung lebih emosian daripada pria. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini nanti saya lewatkan ya regulasi emosi, terus ada aspek regulasi emosi. Strateginya, individu meyakini bahwa ia mampu untuk mengatasi masalah, mengurangi emosi negatif, mampu mengendalikan diri. Tujuannya agar setiap individu memiliki kemampuan yang bertujuan untuk menghindari emosi dan agar tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakan, sehingga tetap dapat bersikap dan berperilaku dengan baik. Dorongan yang harus diberikan, individu memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang dirasakan, serta merespon emosi yang ditampilkan, mengontrol emosi dan merespon emosi yang ditampilkan kepada dia. Penerimaannya, individu memiliki kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang terjadi yang dapat menimbulkan emosi negatif, namun tidak merasa malu untuk merasakan emosi tersebut. Jadi, it's okay to be not okay. Jadi ketika kalian ngerasa sedang down, sedang sedih, ya udah nggak apa-apa, akui perasaan itu, akui perasaan marah itu, sedih itu, kecewa itu, jangan di-ignore. Ketika kalian mengignore sesuatu, maka hal itu akan menjadi bom waktu di suatu ketika nanti kalian akan meledak seperti itu. Lebih baik diakui saja, diterima, diintrospeksi, dan diperbaiki supaya emosi kalian yang tadi itu terselesaikan dengan baik, tersampaikan dengan baik. Baik, lanjut. Nah, kerja emosional, kita sudah masuk nih ke dalam bahasan kita ya di organisasi. Kerja emosional adalah atau emotional labor adalah ekspresi seseorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antar personal di tempat kerja. Begini kata mudahnya, emotional labor itu adalah ekspresi karyawan yang diinginkan oleh perusahaan. Perusahaan ingin kita berekspresi apa?
ketika kita berada di lingkup kantor atau sedang bekerja di dalam jam kantor seperti itu ya. Nah, di sini ada emosi yang dirasakan versus emosi yang ditampilkan. Emosi yang dirasakan atau raw emotion adalah emosi sebenarnya seseorang individu. Kedua, emosi yang ditampilkan display emotion adalah emosi-emosi yang harus diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu dan bukan emosi bawaan tetapi emosi yang dipelajari. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi emosi yang dirasakan adalah emosi yang sebenarnya. Disitulah maka kita itu bisa langsung berekspresi tentang suatu tindakan atau suatu kejadian di sekitar kita. Lalu emosi yang ditampilkan ini adalah emosi yang harus kita tampilkan terus di dalam perusahaan ketika kita sedang bekerja. Apa aja emosinya? Emosi ini bisa bohong loh. Seperti kalian menjadi seorang pramugari atau pramugara gitu ya. Itu kan kalian pernah nggak sih lihat pramugari dalam keadaan apapun dia cemas atau bagaimana, nggak pernah kan, yang pasti dia selalu senyum dan selalu tenang, selalu membuat kita tuh merasa aman di dalam pesawat seperti itu. Itu adalah emosi yang memang harus mereka tampilkan, emosi tenang, emosi rileks, emosi yang membuat orang penumpangnya itu merasa aman. Padahal mungkin ketika pesawatnya sedang tidak stabil di atas atau mungkin ada kejadian-kejadian yang yang bahaya, itu mungkin mereka tuh di dalam hatinya takut banget, tapi yang ditampilkannya di depan penumpang adalah emosi yang ekspresi yang tenang, yang santai dan tersenyum. Lalu dokter, seorang dokter itu di depan pasien biasanya tidak akan menunjukkan ekspresi. Misalkan pasiennya nih datang ke rumah sakit, ke prakteknya, keadaannya itu sudah sangat akut sakitnya. Terus apakah kalian pernah lihat dokternya itu bermuka kayak takut, cemas, terus panik seperti itu? Ya nggak pernah ya. Pasti dokternya tetap tenang, cenderung kayak nggak ada masalah apa-apa, padahal masalahnya sangat berat kan. Kalau kita nggak tanya, kalau kita ke dokter nih nggak nanya apa penyakit kita, itu biasanya tidak dijelaskan, mereka langsung kasih obat aja seperti itu. Itu adalah memang emosi yang harus dan wajib mereka tampilkan ketika sedang bekerja atau sedang di depan customer seperti itu. Misalkan juga call center. Call center itu kan rata-rata kalau di telepon itu kan pasti menerima keluhan ya, nggak pernah ada orang yang baik-baik dalam suasana mood yang baik sengaja nelfon call center itu sengaja banget mau berterima kasih, jarang ya. Biasanya kalau ada keluhan baru menelpon call center gitu. Dan rata-rata 90%-nya itu pasti marah karena banyak pengaduan, pasti marah itu. Nah, coba dengerin atau coba kalian coba menelpon call center dalam keadaan marah, itu pasti mereka menanggapinya tetap tenang, terus tetap ya ibu ada apa, baik seperti itu ya kan, sering seperti itu. Itulah emosi yang harus mereka sampaikan di dalam pekerjaan, emosi yang harus mereka tampilkan. Di belakang itu, di luar jam kerja ya kita nggak tahu ya, pasti mereka seharian pasti akan bad mood atau akan marah-marah karena seharian tadi sudah menahan emosi yang tidak bisa ditampilkan langsung ya. Sudah dapat ya. Oke. Nah, emosi yang ditampilkan ini sama dengan emosi palsu, berpura-pura di permukaan, ini tadi sudah saya jelaskan, seperti customer service bank harus tersenyum kepada setiap nasabah bank, walaupun hatinya sakit, walaupun dia di rumah mungkin banyak masalah, tetapi ketika mereka masuk ke dalam kantor, mereka duduk di kursinya masing-masing di depan nasabah, itu mereka akan menganggap tidak ada masalah di dunia ini. Masalah mereka adalah untuk menyenangkan hati nasabahnya. Kedua, berpura-pura secara mendalam adalah berusaha mengubah perasaan mendalam seorang berdasarkan aturan-aturan penampilan. Contoh, bidan harus merasakan sakit seorang ibu yang melahirkan. Nah, ini beda lagi daripada dokter tadi ya. Kalau bidan itu, ibu-ibu tuh kan kalau melahirkan itu kan pasti banyak ini ya, sakit banget gitu ya. Mereka tuh harus
mengeluarkan empati yang lebih supaya ibu-ibu yang melahirkan ini merasa oh iya aku nggak sendirian seperti itu. Kalau misalnya ada satu bidan yang orang kesakitan terus dia bilang enggak kok Bu, ini enggak begitu sakit. Nah itu bohong banget ya, karena ini adalah berpura-pura secara mendalam. Mungkin bidannya juga merasakan sebenarnya sih enggak sesakit itu, tapi di depan pasiennya pasti akan ngerasa ikut sakit. Ya, itu berpura-pura secara mendalam. Ada yang berpura-pura ditemukan, lalu ada berpura-pura secara mendalam. Gitu ya. Ada yang berpura-pura senang ketika di kantor, ada juga yang harus berpura-pura sedih atau empati. Lanjut, kita kalian sering mendengar kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. Kecerdasan emosional tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan diri, namun juga mencerminkan bagaimana cara mengolah ide, konsep karya, atau produk sehingga hal tersebut diminati oleh banyak orang. Jadi biasanya kan kecerdasan emosi itu sangat dibutuhkan di dalam organisasi. Biasanya orang yang cerdas secara emosion itu bisa cerdas juga secara logikanya. Baik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional diantaranya adalah faktor otak, mengungkapkan bagaimana otak telah memberikan tempat yang istimewa bagi amigdala yang memiliki tugas untuk menjaga emosi, penjaga yang mampu membajak otak. Kedua, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga berperan sebagai wadah untuk mempelajari emosi dalam lingkungan tersebut. Jadi keluarga itu adalah pembelajaran utama buat kita. Biasanya orang kepribadiannya terbentuk itu karena 70%-nya karena lingkungan keluarganya. Bagaimana sih keluarganya? Nanti di luar dia biasanya bersikap seperti keluarganya bersikap kepada dia. Oke. Nah, ini ada 5 dimensi kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri adalah sadar atas apa yang dirasakan. Kedua, manajemen diri adalah kemampuan mengelola emosi dan dorongan-dorongan Anda sendiri. Ketiga, motivasi diri adalah kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. Keempat adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain atau empati. Empati ini biasanya sangat susah ya kita terapkan pada diri kita sendiri. Banyak orang-orang yang hatinya itu terlalu dingin dan cuek ketika sehingga tidak bisa berempati kayak gitu. Misalkan ada orang yang tiba-tiba jatuh di jalan, nggak dibantu untuk naik lagi atau untuk bangun, ada ibu-ibu hamil yang di dalam kendaraan umum dia duduk tapi tidak diberikan kursi, seperti itu. Empati ini harus walaupun kalian nggak bekerja di kantor itu harus kalian miliki, karena empati menolong kita atau membantu kita untuk memahami apa sih yang orang lain rasakan, sehingga ketika kita merasakan hal tersebut kita jadi tahu, oh orang itu ternyata seperti ini waktu merasakan kesulitan itu. Kelima, keterampilan sosial adalah kemampuan menangani emosi-emosi orang lain. Oke, ini adalah 5 dimensi kecerdasan emosional. Ada kesadaran diri, manajemen diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial di dalam kantor. Tentu saja kalian di dalam organisasi itu baik secara individu, kelompok ataupun organisasi, kalian harus pandai untuk mengelola si emosi ini. Coba lihat-lihat dulu di sekitar apakah tepat ketika kalian suasana hati emosinya sedang berapi-api di tengah rapat terus kalian marah-marah, itu coba dikontrol. Atau misalkan di rumah juga jangan terlalu emosion, maksudnya jangan terlalu berapi-api ketika ada satu masalah, itu coba dipikirkan dulu, dihitung dulu 1 sampai 3. Mana tahu setelah menghitung itu emosi kalian akan rendah gitu ya. Nah, baik. Ini aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Oke, di sini ada beberapa aspek atau fungsi yang kita sering lakukan di dalam kantor, yaitu seleksi, pengambilan keputusan,
kreativitas, motivasi, kepemimpinan, negosiasi, pelayanan pelanggan, sikap kerja, dan perilaku menyimpang di tempat kerja. Oke. Nah, slide ini yang terakhir itu adalah tugas kalian untuk minggu depan. Ya, tugas untuk kita bahas minggu depan. Tapi kalian harus mengumpulkannya di aplikasi Edmodo tentu saja paling lambat 3 hari dari hari ini. 3 hari dari hari ini berarti di hari Senin jam 8 pagi adalah batas waktunya. Ini kan hari Kamis ya. Senin itu kalian harus kumpulkan tugas ini. Formatnya Word aja, nggak apa-apa. Kirimnya ke aplikasi Edmodo, ke DM aja, ke DM di aplikasi Modo ya, private message ke saya. Nah, aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Saya contohkan satu. Oke, seleksi. Seleksi itu adalah apa? Keputusan untuk proses untuk ya mencari karyawan baru untuk ditempatkan pada satu posisi tertentu ya. Seleksi itu kan panjang prosesnya dari mulai membuat analisisnya sampai nanti rekrutmen seperti itu. Nah, di dalam proses rekrutmen itu kan ada yang namanya tim rekrutmen ya. Nah, ketika kalian menjadi tim untuk rekrutmen menarik orang atau sedang menseleksi karyawan baru, apakah di saat itu bijaksana untuk mengikutsertakan emosi, misalkan nih yang seleksi itu ternyata adalah saudara kalian atau teman baik atau mungkin gebetan, ya kan? Nah, di dalam seleksi itu apakah kalian itu bagaimana harus bersikap terhadap emosi dan suasana hati ini? Apakah akan melibatkan emosi dan suasana hati untuk merekrut mereka? Kalau misalnya kalian menggunakan emosi dan suasana hati, tentu saja ada sistem yang namanya like or dislike gitu ya. Berarti kecenderungannya kalau kalian melakukan emosi, pasti itu kalian luluskan mereka itu. Tapi ketika kalian berpikir rasional, sesuai dengan prosedur perusahaan, sesuai juga dengan job spesifikasi yang perusahaan tetapkan untuk karyawan baru, apakah mereka itu memenuhi persyaratan seperti itu. Nah, ketika seleksi, alangkah baiknya kalian sebagai karyawan, apalagi karyawan yang ditugaskan untuk tim seleksi itu tidak mengikutsertakan emosi dan suasana hati kalian yang sebenarnya. Harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi, walaupun mereka itu adalah orang-orang terdekat kalian, kecuali misalkan memang orang itu mempunyai, kalian lihat nih yang lamar itu adalah teman baik kalian tahu potensinya baik, itu tidak apa-apa karena kalian sudah secara otomatis sudah membantu kantor untuk memasukkan orang-orang yang berpotensi untuk mengembangkan organisasi di masa mendatang. Nggak apa-apa walaupun mereka teman baik, terus kalian tahu mereka itu punya apa ya, kecerdasan yang tinggi, punya potensi untuk ikut berjuang memajukan perusahaan, nggak apa-apa, kalian luluskan nggak apa-apa gitu. Nah, digunakan emosinya di hal-hal seperti itu gitu ya. Oke, di dalam pengambilan keputusan, nah sama aja yang saya tadi, emosi dan suasana hati, apakah bijaksana ketika ada pengambilan keputusan itu memikirkan orang itu adalah anak buah kita, karyawan kita yang paling rajin atau yang paling malas karena dia anak buah yang suka nyebelin, misalnya karyawan suka sering terlambat, terus kerjanya selalu salah. Terus ketika dia melakukan satu kesalahan lagi yang belum fatal-fatal banget, setelah itu kalian mengambil keputusan untuk memecat dia. Apakah itu benar secara prosedur perusahaan? Bukankah di dalam perusahaan itu sebelum kita memecat seseorang itu kita harus berikan yang namanya peringatan 1, peringatan 2, ketika peringatan 1 tidak diindahkan kita peringatkan lagi, lalu akan ada yang namanya peringatan terakhir, itu
baru langkah yang paling bijaksana. Jangan karena kalian tidak suka sama orang itu, misalkan punya dendam pribadi di masa lalu, terus ketika dia punya celah untuk disalahkan, terus kalian langsung aja memecat, itu tidak baik ya. Harus dipikirkan juga secara emosi yang baik dan suasana hati yang baik. Pengambilan keputusan itu tidak boleh semata-mata karena kalian emosi atau karena suasana hati kalian saat itu tidak baik, terus tiba-tiba kalian langsung aja memecat atau memotong gaji karyawan. Baik, sisanya kalian pikirkan sendiri. Ini kan ada 9 ya, 9 aspek. Saya minta sesuai aksennya aja dibagi 1 sampai 3, 4 sampai 6, dan 7 sampai 9 dibagi rata aja. Nanti atur sama ketua kelasnya ya. Baik. Gimana tentang emosi dan suasana hati ini? Kira-kira sudah bisa memahami dan akan bisa menjelaskan ya apa sih yang namanya emosi dan suasana hati, bagaimana aplikasi si emosi dan suasana hati ini di dalam kaitannya dengan perilaku organisasi, gitu ya. Saya harap sih kalian sudah bisa mengambil apa yang saya ajarkan hari ini dan bisa mengembangkan, bisa baca sendiri buku panduannya. Kalau misalkan ada yang kurang lengkap atau kalian ingin tanyakan lagi, kalian bisa DM saya atau langsung aja di post di aplikasi Edmodo. Baik. Nah, hari ini cukup sekian dulu pertemuan kita. Jangan lupa tugasnya tadi dikumpul sesuai dengan deadline yang sudah saya berikan. Saya sudahi dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Untuk absensinya nanti langsung aja di aplikasi Edmodo ya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sharingnya saya stop ya. Oke, terima kasih banyak.